Jadi ini ada kebanggaan kita, makanya secara khusus saya harus sebut itu, supaya ini menjadi motivasi untuk kita semua bahwa pembinaan kita ini tidak pernah sia-sia. Hasilnya nyata kita lihat semua. Yang saya hormati adik-adik dari OKP yang juga mencintai Akademi Losari sehingga hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Ketua Panitia dan seluruh anggotanya, dan yang saya banggakan kita semua yang hadir pada malam hari ini. Di tahun yang 43 ini saya masih hadir di sini. Artinya bicara Akademi Losari dari sejarah awal mula, sejak 43 tahun yang lalu saya masih hadir di sini. Artinya ini juga saya menunjukkan bahwa bagaimana kita mencintai Akademi Losari. Pada malam yang sungguh bahagia ini, yang pertama-tama tentunya kita boleh menyampaikan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan dan pertolongan Bunda Maria sehingga kita bisa mencapai usia yang 43 dalam perjalanan yang tidak pernah putus. Ini sebuah perjalanan organisasi yang luar biasa. Kita bersyukuri berkat Tuhan ini. Dan pada kesempatan ini juga saya menyampaikan salam bahagia untuk Akademi Losari yang merayakan hari ulang tahun yang 43. Kita tepuk tangan. Dan pada kesempatan pertama ini juga saya menyampaikan selamat untuk pelantikan Badan Pengurus Akademi Losari yang untuk ini sebuah peristiwa penting. Ini perjalanan yang harus kita jaga. Kalau ini dia putus, maka ini sangat mempengaruhi perjalanan. Sehingga saya harus pertama mengucapkan selamat untuk pelantikan Badan Pengurus periode 2023. Dan juga saya minta terima kasih dan penghargaan saya yang tinggi untuk pengurus periode 2021 dan 2022. Dia telah melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga dia bisa menyerahkan tanggung jawab ini kepada pengurus baru. Dan kita tepuk tangan. Walaupun tadi dia datang terlambat, suatu contoh yang tidak bagus. Bahwa ini tanggung jawab dia. Sebenarnya pengurus baru tidak perlu bekerja. Harusnya pada pengurus yang lama. Kan dia bersuara ini saja. Dia tidak punya orang. Jadi yang bekerja mengurus ini adalah pengurus yang lama. Tapi dia bekerja lama. Ini saya tetap saya kasih ini supaya ini menjadi ingatnya kita semua. Dan ini semua yang kita banggakan, kita syukuri semua atas apa yang sudah kerjakan. Dalam perjalanan Akademi Losari masuk ke usia 43 tahun ini, saya sedikit bercerita kembali ke belakang. Ketika itu, bagaimana kita membangun Akademi Losari ini? Awal mulanya seperti apa? Kenapa ada Akademi Losari? Bahwa secara normatif pembentukan organisasi ketika itu memang ada inisiatif daripada PMKRI. Dan ketika itu kita ada di Santiago Camplong. Dan sehingga hasil dari Santiago Camplong kita membangun Akademi Losari. Tapi dalam pergumulan awal untuk Akademi Losari berdiri, kekuatannya apa yang menjadi
mendorong kita untuk membangun Indonesia bersama. Karena dari awal itu organisasi yang kebersamaan di tingkat Flores Timur, di tingkat mahasiswa, itu tidak bertahan. Contoh ketika itu organisasi Permaftim, ya, Persatuan Mahasiswa Flores Timur. Itu ketika itu di tahun 80-70-an itu tidak bisa jalan. Itu kenapa? Kemudian ada juga satu mitos yang terjadi sejak dulu sampai sekarang, bahwa Bupati Flores Timur itu tidak pernah 2 periode. Itu ada apa di situ? Jadi awal mula ketika saya masih awal-awal bicara tentang Akademi Arsana, saya suka bicara tentang faktor kesombongan kita orang Flores Timur. Ada kesombongan suku, ada kesombongan kolektif, dan ada kesombongan pribadi. Itu ketika itu terjadi di sini, sehingga yang kita bangun itu dalam kebersamaan pertemanan muda tidak pernah bisa. Sehingga itu yang kita lihat pertama, dan saya mengucapkan hilangkan dulu sombong. Ketika itu misalnya orang Flores Daratan, orang kota melihat mereka di belakang gunung itu, jadi itu saling merendahkan satu sama lain karena kesombongan. Bisa orang-orang Adonara ketika itu kesombongannya luar biasa. Bahwa kami tidak bisa dilawan oleh siapapun juga. Sehingga waktu saya mengajak adik-adik semua, saya bilang, kamu orang-orang itu kepala besar dan kesombongan luar biasa. Mari kita diturunkan. Kemudian orang Lembata juga dengan dia punya kesombongan sendiri-sendiri. Orang Solo juga punya kesombongan sendiri-sendiri. Dan kesombongan itu juga menjadi satu kesombongan yang kolektif, bahwa kita menganggap kita orang Flores Timur lebih hebat daripada orang-orang lain di daratan Flores dan Sumba itu. Karena perkembangan agama Katolik yang terjadi ketika itu adalah karena orang Flores Timur. Sehingga ini menjadi kesombongan yang kita pegang. Tapi kita tidak tahu bahwa ketika itu orang lain ternyata sudah jauh lebih maju daripada kita. Kita merasa bahwa kita masih kiri. Dalam pikiran itu kita mulai berpikir kekuatan apa yang harus kita pakai sehingga faktor ini bisa kita satukan. Bahwa kesombongan itu kita rubah menjadi faktor positif, menjadi kekuatan organisasi. Setelah kita renungkan ketika itu, dan saya juga waktu itu masih juga sebagai kakak. Sampai saat ini juga disebut kakak terus, walaupun saya sudah jadi opa-opa dan lain sebagainya. Dan itu yang kita pikirkan, apa yang bisa dilakukan. Dan kita rumuskan fondasi adalah iman. Hanya dengan iman bisa menyatukan kita. Sehingga kita rumuskan bahwa aktivitas pendalaman itu tidak bisa kita anggap apa, tapi itulah kekuatan yang kita bangun bahwa itu bahwa aktivitas pendalaman iman itu menjadi kekuatan. Sehingga ini mari kita semua sama-sama berpegang ini, bahwa ketika saya bicara tadi, kamu semua belum lahir di tahun 70-an, 80-an itu kamu tidak merasakan itu. Saya ketika itu juga merasakan bagaimana cerita daripada kakak saya Anton juga Lamuda yang bupati ketika itu. Mereka berkelahi luar biasa. Artinya waktu itu mereka ada 3 orang yang debat ketika itu, Anton juga Lamuda,
Dr. Fernandes dan Gulman Tino. Jadi orang itu hebat, orang Palestina tidak pernah besar. Dan itu terus berkelainan. Dan itu ada bahan yang kita ketika itu bagaimana kita membangun. Dari kekuatan iman itu kita cari apa? Dari fondasi iman itu kita cari kekuatannya. Jadi kekuatan pertama tadi yang kita selalu ungkapkan itu adalah kekuatan teologisnya. Itu adalah keterikatan kita dengan Bunda Maria, Biar Maria, Yesus, dan Yesus. Itu pegangan yang memang menjadi kekuatan. Sehingga itu bahwa dalam iman kita, bagaimana keterikatan kita dengan Bunda Maria menjadi faktor utama bagaimana kita pegang mempersatukan kita semua anak-anak muda. Yang kedua adalah faktor religius, bagaimana kita membangkitkan kembali keterikatan kita dengan Bunda Maria. Ketika itu ada bencana alam dan lain sebagainya, orang sudah mulai lupa Bunda Maria, sehingga itu yang berkata. Dan kekuatan yang ketiga, kekuatan secara filosofis, bahwa bagaimana keterikatan kita dengan leluhur lewat tanah. Pakai bagaimana kekuatan rasul awam ketika itu mengembangkan iman Katolik. Jadi ini yang menjadi dasar pikir kita membangun kekuatan religius. Jadi hari ini harus menjadi pegangan kita, pemahaman kita, supaya kita betul-betul beranjak terus ke depan. Perubahan tadi, senior kita sudah bilang begitu cepat terjadi perubahan, tapi kita berpijak pada fondasi dan kekuatan kita, maka apapun perubahan itu tidak menghantar kita pada hal-hal yang kurang ataupun menjerumuskan kita, tapi memberi kita. Dan dalam kekuatan itu kita mengembangkan bagaimana pembinaan organisasi dengan metodologi yang kita bangun. Tiga pilar. Tiga pilar itu pertama Kristianitas. Tetap kita pegang teguh dalam Kristianitas itu Biar Maria, Yesus dan Yesus. Itu menjadi kekuatan kita yang kita harus dalami. Tidak hanya kita sebutkan Biar Maria dan Yesus dan Yesus Patria, tapi itu menjadi pegangan kita dalam pahami itu sehingga berjalan kita itu sesuai dengan apa yang kita. Kemudian pilar yang kedua itu intelektualitas. Bagaimana kita padukan ilmu dan iman. Ilmu dan iman, jadi kita tidak bisa belajar hebat jadi PR3, tapi kita tidak punya kekuatan iman cukup untuk kita mengembangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita kuasai itu. Maka dalam pilar intelektualitas itu betul-betul kita belajar bagaimana belajar ilmu dan teknologi, kemudian kita bagaimana membaca kitab suci, itu memahami kitab suci itu ilmu sedalam apapun relevansinya tetap sama dengan kitab suci. Sehingga bagaimana menyatukan ilmu dan iman itu menjadi dasar kita untuk paham bagaimana berada kita dalam ini. Karena ini